Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita teruskan pengajian kita dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Pada kesempatan ini kita masuk ke hadis yang ke-83 di bab yang ke-44. Babu man kariha ayatamanna mautal banati. Ai hadza ikibab man kariha man sabun kariha kang sengit sapa man ayatamanna yen to ngarep-arep sapa man mautal banati ing matine pira-pira anak watune. Haddatsana Abdullah ibnu Abi Syaibah. Haddatsana ceritakan yang kita sapa Abdullah ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Abi Syaibah. Qala ketika sapa Abdullah bin Abi Syaibah, haddatsana ceritane nang kita sapa Ibnu Mahdi, anak lanange Mahdi, an Sufyan saking Sufyan, an Utsman bin Harith saking Utsman bin Haris Abi Rawwa kang dadi bapake Rawwa. An Ibnu Umar saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan stune seorang laki-laki kana iku ana sapa rajul iku ingdahu ana tetep keduwe rajul walahu ana ing walau kedue rajul banatun utawi pira-pira anak putri. Fatamanna mongko ngarep-arep sapa rajul mautahunna ing matine pira-pira anak wadone itu. Faghadiba mongko nuli muring-muring sapa Ibnu Umar faqala mongko nuli ngendika sapa Ibnu Umar anta tarzukuhunna anta ana ta sira iku tarzukuhunna memberikan rizki sirahunna ing banat. Ini artinya bahwa Islam yang dipresentasikan oleh Ibnu Umar itu sangat membenci manakala ada orang yang mengharapkan bahwa anak perempuannya itu mati. Kenapa orang-orang yang hidup pada waktu itu kan menghendaki anak perempuannya itu mati? Karena yang pertama, anak perempuan itu tidak bisa diajak berperang. Anak perempuan itu tidak berpenghasilan kan itu. Ini konteksnya pada waktu itu. Sehingga ada sebagian orang tua itu yang merasa malu punya anak perempuan dan mengharapkan agar anak perempuannya itu mati saja kan itu, karena tidak bisa diajak berperang. Itu. Babul waladi mabkhalatun wa majbanatun. Ai hadza utai kibab iku nerangkan tentang al-waladi utawi anak iku mabkhalatun atau al-walad anak iku mabkhalatun menjadi sumber kebakhilan wa majbanatun dan menjadi sumber kepengecutan. Jadi anak itu menjadi sumber kebakhilan dan pengecut. Jadi gara-gara anak orang tua itu menjadi bakhil, menjadi kikir dan menjadi pengecut. Haddatsana Abdullah bin Shalih, haddatsana cerita kita sapa Abdullah bin Shalih. Qala ngendika sapa Abdullah haddatsani critane kita sapa Al-Laits. Qala ngendika sapa Al-Laits, kataba ilayya Hisham, kataba nulis atau nyurati ilayya kepadaku sapa Hisham an Abi saking bapake Al-Laits, an Aisyah tasing Aisyah radhiyallahu anha, qalat ngendika sapa Aisyah, qala ngendika sapa Abu Bakrin radhiyallahu anhu, Abu Bakar radhiyallahu anhu rupane bapak Aisyah itu yauman ing dalam siji dina napa ngendikane Abu Bakar yang didengarkan oleh Aisyah, wallahi demi Allah ma'ala wajil ardi ora ana iku ing ngatasé are bumi iki sapa rajulun seorang laki-laki ahabbu kang luwih demen ilayya untukku sang alhabbu kang luwih tak demeni ilayya untukku min Umar ditimbang saking Umar. Tidak ada seorang laki-laki atau tidak ada seseorang yang jauh lebih saya cintai di muka bumi ini yang mengalahkan Umar ibnu Khattab. Wah, ini yang dikatakan oleh Abu Bakar kan itu.
Falamma kharaja raja'a falamma kharaja moko nalikane miyos medal sapa Abu Bakar raja'a moko balik melih sapa Abu Bakar. Jadi ketika habis ngomong itu, akhirnya Abu Bakar itu keluar, dan sebelum keluar jauh kembali lagi. Faqala moko nuli takon sapa Abu Bakar, "Kaifa halaftu ai bunayya?" Kaifa kaya apa halaftu sumpah sapa ingsun ai bunayya we anak perempuanku. Jadi itu adalah pertanyaan Abu Bakar kepada Aisyah. Fakultu mongko nuli matur sapa ingsun lahu tetep Abu Bakar. Faqala mongko nuli ngendika sapa Abu Bakar, "Azu alayya luwe utama alai ngantos ingsun." Jadi memang Umar itu ya memang sangat utama, sangat berarti di sisiku tadi. Tetapi waladu ta anak iku alwatu iku lebih melekat. Jadi kalau Umar bin Khattab bagi Abu Bakar itu adalah sangat dicintai, tetapi yang melekat di hati itu siapa? Al-walad adalah anak kan itu. Nah itu kalau melekatnya anak di hati itu sampai berlebihan, mengakibatkan bahwa anak itu bisa menjadi sumber kebakhilan kan itu. Jadi ketika mau sedekah dia mikir, "Wah ini uang ini persediaan untuk anakku ini, untuk anakku kuliah, untuk anakku mondok dan seterusnya kan itu." Jadi oleh karenanya memang cinta anak itu boleh, sebagaimana Rasulullah sangat mencintai Hasan dan Husain cucunya kan itu. Tetapi mencintai yang terlalu berlebihan sehingga mengalahkannya untuk berbuat baik, untuk mengeluarkan sedekah dan seterusnya, nah, itu yang tidak baik. Atau karena saking cintanya kepada anaknya demi karir anak-anaknya sehingga dia tidak berani mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat, atau dalam konteks kalau seorang pegawai ya di kantor kan itu. Dia berpikir nanti kalau saya mengatakan apa adanya, nanti karir saya bagaimana? Ketika karir saya bermasalah, bagaimana anak-anak saya kan itu. Jadi memang tadi orang yang terlalu mencintai kepada anak-anaknya itu menjadi pengecut juga kan itu ya, seperti itu. Kita teruskan. Haddatsana Musa, ceritakan yang kita sama Musa. Qala haddatsana Mahdi ibnu Maimun. Haddatsana kita sama Mahdi ibnu Maimun dadi lanang Maimun. Qala ngendika sapa Mahdi, haddatsana ceritakan kita sama Ibnu Abi Yaqub, anak lanange Bapak Yaqub, an ibni Abi Nu'am, saking anak lanange Bapak Nu'am. Qala ngendika sapa Ibnu Abi Nu'am, kuntu ana sapa ingsun iku syahidan, wong kang nyekseni atau saya melihat Ibnu Umar Ibnu Umar idz sa'ala nalikane takok ing Umar, sapa Ibnu Umar, sapa sing takok rajulun seorang laki-laki andamil ba'udati, saking hukume darah nyamuk. Ini gimana Ibnu Umar, hukumnya darah nyamuk itu seperti apa kan itu kan. Jadi menanyakan terkait dengan darah nyamuk. Faqala maka nuli ngendika sapa Ibnu Umar, mimman sing di antau tesira. Sampai tuh orang dari mana sih kan itu ditanya oleh Ibnu Umar laki-laki itu. Faqala maka nuli jawab sapa laki-laki itu, min ahlil Iraqi, saking daerah Irak. Faqala maka nuli ngendika sapa Ibnu Umar, ungduru ila hadza, ungduru padha ningalon sira kabeh ila hadza bareng ikilah laki-laki. Yas'aluni takon sapa laki-laki ni ingsun andamil ba'udati, saking darai nyamuk. Wa qad qatalu, lan teman-teman wis padha mateni sapa ahlul Irak atau orang-orang Irak ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing anak lanange Kanjeng Nabi, tegese ing cucune Kanjeng Nabi ngoten. Ini tidak kepada anaknya Kanjeng Nabi langsung, tapi kepada cucunya Kanjeng Nabi. Di mana itu dibunuh? Di padang Karbala. Yang terjadi pada tanggal berapa? 10 Muharram. Ketika keluarga Ali dari karena keturunan Rasulullah, dari keluarga Ali Fatimah itu diundang oleh Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu adalah khalifah yang kedua pada masa Bani Umayyah, anaknya Muawiyah. Tapi begitu sampai ke padang Karbala itu yang diundang itu dibantai, dibunuh, lehernya, kepalanya dipenggal, wajahnya itu ditusuk dengan tombak kan itu.
Dan orang-orang yang menyaksikan itu sama menangis, karena di tempat tombak itulah dulu Rasulullah mencurahkan kasih sayangnya kepada cucunya dengan diciumi kan gitu ya. Jadi Husain bin Ali itu wafat di padang Karbala kan itu. Dan itu terjadi pada masa khalifah. Jadi kalau dalam konteks sekarang itulah pemerintahan khilafah ya kadang-kadang seperti itu, mustabid. Jadi diktator, kejam. Nah, itu kan itu. Terus dia Ibnu Umar mengatakan itu. Faqatali Ibnu Umar sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam sami'tu min qatani sunan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal yang disebut Nabi huma raihainayya minad dunya huma utai Hasan Husain iku rohanaya iku apa sesuatu yang menyenangkanku atau sesuatu jadi baunya surga ya. Rohainaya itu sesuatu yang menjadikan hatiku damai minat dunia saking itu dunia. Jadi ini kedua cucuku ini sangat saya sayangi, bahasa lainnya seperti itu kan itu. Nah, orang yang sangat disayangi oleh Rasulullah ternyata dibantai oleh orang Irak kan itu. Jadi orang Irak apa galak kejam itu tidak hanya sekarang ya. Dari dulu juga sama kan itu. Ya, ngaten seperti itu kan itu. Oke. Bab berikutnya bab hamlis sabi 'alal 'atiki. Bab nerangkan tentang nagungi seorang anak 'ala 'atiki ing atas kemerdekaan. Haddatsana Ibnu Walid, haddatsana ceritakeun sapa Ibnu Walid qala haddatsana Syu'bah, ceritakan yang Syu'bah an Adi bin Thabit, Sayyid Adi bin Thabit qala sami'tu Barra midatan ingsun al-Bara ing Barra yaqulu hal ngendika sapa Barra raaitu ningali sapa ingsun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal Hasanu hal utai Hasan iku ala atikihi. Jadi alal atik itu yang tase pundak. Jadi babu hamlis sabi itu bab nerangkan tentang ngangkatnya anak alal atik yang atase pundak. Jadi Hasan itu suka dipanggul oleh Rasulullah kan itu. Wa huwa hali Rasulullah iku yaqulu ngendika sapa Rasulullah atau donga sapa Rasulullah Allahumma du Gusti inni sedene ingsun iku uhibbu demen sapa ingsun hu ing Hasan fa ahibbahu maka mugi-mugi nyenengi panjenengan Allahu ing Hasan. Jadi Rasulullah itu sangat sayang sama anak-anak kan itu ya, sangat sayang sama anak-anak termasuk kepada cucunya Hasan dan Husain. Bahkan apa itu pada satu ketika Rasulullah itu sedang berkhutbah, cucunya Hasan dan Husain itu datang dan akhirnya Rasulullah itu turun menyambut cucunya Hasan dan Husain itu kan itu. Ketika datang ke masjid ya pas Rasul sedang khutbah kan itu. Babul waladi qurratul aini, babul waladi uteban tentang anak iku qurratul aini itu menjadi menjadi kesejukan mata ya, menjadi kedamaian lah itu, kedamaian jiwa mungkin seperti itu. Haddatsan ceritaan kita sama Bishr bin Muhammad qala kita sama Bishr bin Muhammad akhbarana ngabarina ing kita sama Abdullah qala kita sama Abdullah akhbarana ngabarina ing kita sama Sufyan bin Amr qala kita sama Sufwan haddatsan ceritaan kita sama Abdurrahman bin Jubair bin Nuqair ditanya yang sapa Abdurrahman ibnu Jubair kang dadi anak lanange Jubair, ibnu Nukair kang dadi anak lanange Nukair. Jadi Nukair itu punya anak namanya Jubair punya anak namanya Abdurrahman. An abi sangi bapake Abdurrahman. Berarti siapa bapak ini ki? Jubair. Qala ngendika sapa abihi ta Jubair, jalasna lugu sapa kita ilal Miqdad maring Miqdad ibnil Aswad. Jadi kita duduk bersama Miqdad bin Aswad. Yauman ing dalem siji dina famarra mengko lewat bi kelawan Miqdad sapa rajulun seorang laki-laki. Faqala maka nuli ngendika sapa laki-laki itu mengatakan tuba lihatainil ainaini, tuba bejo kemayangan, bejo temen lihatainil ainaini, maring ikilah mripat loro allataini kang ra'ata kang ningali apa mripat loro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ketika Miqdad itu sedang duduk-duduk. Tentu ini pada masa pasca Rasulullah itu wafat kan itu. Dan akhirnya ada seorang laki-laki yang merasa iri semestinya ini iri. Iri kepada apa yang telah didapatkan oleh Miqdad karena Miqdad bisa ketemu Rasulullah.
Laki-laki itu mengatakan alangkah bahagianya dua mata ini yang telah melihat Rasulullah itu. Wallahi demi Allah lawadidna maka seneng kita anas dene kita ra'aina ku ningali sapa kita ma ra'aita ing bareng ra'aita kang ningali sira. Sungguh aku akan sangat bahagia manakala saya bisa melihat apa yang saudara lihat. Yang dilihat oleh Miqdad adalah Rasulullah. Ngaten. Wa syahidalan yang sari kita ma syahidta ma ing bareng syahidta kan yang sari sira. Fastughdiba mongko nuli muring-muring sapa Miqdad. Wa ja'altu la dadi sapa ingsun sinten sing ingsun iki yang meriwayatkan hadis ya. Yang meriwayatkan hadis ini adalah bapak Abdurrahman rupanya Jubair itu menjadi ajabu, gumun, kaget ini. Kenapa kok menjadi marah itu? Padahal maqala orang ngomong sapa rajul illa khairan kecuali baik. Apa yang dikatakan oleh laki-laki itu kepada Miqdad sebenarnya kan baik-baik saja. Kenapa Miqdad marah kan itu? Menjadikan Jubair itu terkaget-kaget kan itu. Ora enek A, ora enek B, ora enek C, ngeti-ngeti marah-marah kan itu. Padahal yang diomongkan laki-laki itu adalah sesuatu yang baik menurut Jubair itu kan itu. Sumak bala mongko nuli madhep alai sapa Miqdad alai ngatasi rajul faqala mongko nuli ngendika sapa Miqdad ma yahmilu rajulu ala ayatamanna muhdaran ghayyabahu Allahu anhu ma yahmilu barang yahmilu kang nanggung sapa rajulu seorang laki-laki ala ayatamanna ing atase yen to ngarep-ngarep muhdaran khalitin hadiraken ghayyaba kang wis mengghaibkan hu ing rajul sapa Allah anhu saking man. Miqdad kenapa marah? Kenapa saudara itu mengharapkan sesuatu yang oleh Allah memang tidak ditakdirkan? Mungkin bahasanya seperti itu. Jadi Allah memang tidak mentakdirkan saudara untuk melihat Rasulullah. La yadri orang-orang lau syahidahu la yadri orang-orang sapa rajul lau syahidahu yen ningali sapa rajul hu ing Rasulullah kaifa yakunu khalika ya apa yakunu kono fi ing dalem rajul. Wallahi demi Allah lau hadara yen to ningali sapa rajul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau hadara laqad hadara laqad hadara teman-teman wis ningali, teman-teman wis hadir, teman-teman wis nyekseni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing nyekseni? Aqwamun pira-pira kaum kabbahumullahu ala manakhirihim. Kabbahumullahu kabba kang wis nyungsepaken hum ing aqwam sapa Allah ala manakhirihim ing atase pira-pira irunge jalan hidungnya si aqwam fi jahannam ing dalam jahannam lam yujibuhu wa lam yusaddiquhu. Kenapa kok mereka itu ditenggelamkan di neraka padahal mereka adalah orang-orang yang menyaksikan Rasulullah. Kenapa lam yujibu orang jawab tidak mau menuruti sapa aqwamu ing Rasulullah walam yusaddiquhu lan ora beneraken sapa aqwamu ing Rasulullah. Jadi sampean perlu tahu ini kenapa kok Miqdad itu marah. Banyak orang yang waktu itu datang pada waktu itu menyaksikan Rasulullah. Ternyata mereka itu ditenggelamkan oleh Allah di neraka jahanam gara-gara apa? Mereka menyaksikan Rasulullah tetapi tidak mau mengikuti apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah. Mereka juga tidak membenarkan kan itu. Makanya akhirnya apa kata Miqdad kepada laki-laki itu? Awala tahmaduna ana ta ora padha muji sira kabeh Allah yang Allah. Id akhrajakum. Yen to ngetokaken sapa Allah kum sira kabeh la ta'rifuna iku ora padha ningali sira kabeh illa rabbakum kecuali ing illa ta'rifuna ora padha sapa kabeh illa rabbakum kecuali ing Tuhan ira kabeh. Fatusat dikuna moko beneran sira kabeh bimakal barang jangan teko kang teko bi apa mabi kelawan Rasul bi kelawan mas sapa nabi hukum nabine sira kabeh sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa saudara tidak mau memuji? Saudara memang tidak melihat Rasulullah, tetapi bukankah saudara itu bisa menerima sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu apa? Tiada Tuhan selain Allah. Jadi mentauhidkan Allah. Sudahlah puji, gak usah bermimpi saudara melihat Rasulullah lah itu. Saudara ketika melihat Rasul tidak mesti saudara itu beriman kepada Rasulullah.
Itu kenapa kok Miqdad marah ketemu mriku ngoten nggih. Qad kufitum albala, qad kufitum teman-teman wis nutupi atau nyukupi ing sira kabeh albala bilahi bi ghairikum lan saliyane ira kabeh. Jadi saudara itu ditutupi dari kena bala. Yang kena siapa ya? Orang-orang selainmu kan itu. Wallahi demi Allah, laqad bu'itha teman-teman den utus sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala asyaddi halin ing atase luwih banget keadaan bu'itha kang den utus alaiya sapa nabiun seorang nabi alaiha kepada seumat ya. Sapa nabi qatwa berpisan. Tidak pernah nabi-nabi terdahulu itu yang mendapatkan satu rintangan yang teramat sangat berat sebagaimana yang diterima oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fi fatratin, karena Rasulullah itu diutus fi fatratin, dalam keadaan fatrah. Fatrah itu apa? Fatrah itu adalah ada jeda masa yang lama dari masa kenabian Isa alaihissalam sampai kepada Rasul itu ada satu jeda. Nah, pada masa fatrah itu kan tidak ada kabar-kabar tauhid kan itu ya, yang sampai kepada umat manusia. Jadi dalam keadaan yang seperti itu Rasulullah itu diutus fi fatratin ya, dalam satu keadaan yang fatrah itu. Wa jahiliyatin, dan keadaan jahiliyah. Jadi pada masa jahiliyah itu seperti apa? Orang tidak ngerti bagaimana cara menyembah Tuhan kan itu. Ketika mereka menyembah Tuhan, mereka menggunakan perantara kan itu. Sehingga mereka buat patung-patung kan itu. Kenapa kok seperti itu? Karena kalau mau menyembah Tuhan, Tuhan itu gaib kan itu. Dan mereka tidak bisa menyembah sesuatu yang gaib. Maka dalam rangka menyembah Tuhan itu dibikinlah patung-patung. Patung-patung siapa itu? Patung-patung orang soleh kan itu. Jadi yang namanya Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manat, itu orang-orang soleh kan itu. Orang-orang soleh. Orang-orang baik yang hidup pada masanya. Dan itu dijadikan sebagai satu prototipe kalau mau menyembah Tuhan yang melalui orang-orang soleh itu kan itu. Itu. Jadi yang dijadikan patung-patung yang dalam sejarah itu yang mengelilingi Ka'bah hampir sekitar 360 patung. Itu dalam rangka menjadi media untuk menyembah Allah kan itu. Pada masa jahiliyah seperti itu. Ma yarawna anna dinan afdalu min ibadatil authan. Ma yarawna ora padha ningali sapa wong akeh yang hidup pada masa itu, pada masa fatrah itu, anna dinan setune agama iku afdalul utama min ibadatil authani, ditimbang ngibadah kepada patung-patung itu. Faja'a mengololi teko sapa Rasulullah bi furqanin, dengan furqan. Furqan itu apa? Dengan membawa Al-Qur'an. Farraqa kang bedaken sapa Rasulullah bi kelawan furqan bainal haqqi ing antarané perkara kang hak wal batil perkara kang batil. Jadi Al-Qur'an itu adalah Al-Furqan gitu, untuk membedakan oh ini yang hak, oh ini yang batil, oh ini yang salah, oh ini yang benar kan itu. Itu Al-Qur'an, kegunaan dari Al-Qur'an kan itu. Makanya Al-Quran itu sangat baik dibaca. Tetapi jauh lebih baik manakala Al-Quran itu dikaji, dipelajari, direnungkan, ditadaburi, diamalkan kan itu. Ngeten kan itu. Jadi bainal haqqi wal batil. Wa farraqa lan bedaken sapa Rasulullah bi Al-Quran bainal walid wa waladi, bainal walid ing atase orang tua wa waladi lan anaknya. Apa hak-hak orang tua dan apa hak-hak anak, apa kewajiban orang tua terhadap anaknya, apa kewajiban anak terhadap orang tuanya, itu juga dijelaskan. Wa ya'lam hatta in kana sehingga yen ta ono sapa ar-rajulu seorang laki-laki kula yara ya tawra sapa laki-laki walidahu ing orang tuanya si rajul awaladahu to anake si rajul au akhahu utawa sedulur rajul kafiran halika kafir. Kalau kafir waqad fataha mongko teman-teman buka sapa Allah qufla qalbi ing kuncine atine si itu saudara itu bil imani kelawan iman. Wa ya'lam lan wa annahu satun akhiku in halaka yen to rusak artinya tidak mau menerima Islam, dakhala mongko bakal manjing sapa saudaranya itu annara ing neraka kan itu. Fala taqarru ainuhu fala taqarru mongko ora tetep ya, berarti akan seperti itu apa ainuhu ripat lorone si akh itu wa huwa hal akh itu ya'lamu weruh anna habibahu setune rajul itu
fala taqor ainuhu fala taqor maka ora tetep apa ainuhu matane si rajul wa huwa halita rajul iku ya'lamu roh anna habibau sedek kekasih si rajul iku finari ing dalam neraka kan itu. Jadi apa sih artinya bahwa orang yang hidup pada masa Rasulullah pun itu tidak menjamin kalau dia itu mendapatkan hidayah sehingga bisa membenarkan Rasulullah kan itu. Wa annaha lillati qala wa anna lan terus kelakuan lillati krono kang qala kang disebut Allah. Kenapa iki walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Walladzina yaquluna kepada donga sapa alladzina rabbana duh Gusti hab lana hab mugi-mugi mari panjenengan lana dhumateng kita min azwajina sange pira-pira garwa kita wa dzurriyyatina lan pira-pira keturunan kita qurrata ayun ing keturunan yang menjadi kedamaian mata, kedamaian jiwa kan itu. Jadi membanggakan lah yang membanggakan itu. Bagaimana agar anak itu membanggakan? Jadilah anak yang soleh kan itu. Anak yang soleh dan solihah itu akan membanggakan kedua orang tua. Ngoten. Hadis berikutnya babu man da'a li sahibihi an aksir ma lahu wa waladahu. Utai bab keterangaken wong da'a kang donga sapa man li sahibi maning kanca iman an aksir yen to ngekekaken sapa sahib malahu sapa Allah ngekekaken sapa Allah malahu ing harta bendane si sahib wa waladulan anake si sahib. Bagaimana sih ceritanya kalau ada orang yang mendoakan bahwa sahabatnya itu akan mempunyai harta benda yang banyak dan anak yang banyak kan itu ngoten. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana kita Musa bin Ismail qala ngdika sapa Musa bin Ismail haddatsana Sulaiman bin Mughirah an Thabit an Anas sang Anas qala ngdika sapa Anas dakhaltu majing sapa ingsun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing sadina wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram wa ma huwa lan ora ana pada waktu itu illa ana kecuali ingsun wa ummi lan ibuku wa ummu haramin dan ummu haram khalati yaitu bibiku. Jadi pada waktu itu di rumah Rasulullah itu tidak ada orang lain kecuali siapa? Ya Rasulullah, saya, ibuku sama bibiku. Iddakhala tumatan manji mlebu alene ngatas kita mlebu sapa jeung Nabi alene ngatas kita faqala monggo nuli dawuh sapa jeung Nabi lan dhateng kita ala usalli bikum ala usalli ana ta ora salat sapa ingsun hukum lan sira kabeh. Apakah tidak lebih baik kalau kita itu salat bareng-bareng? Nah gitu. Terus Rasulullah menawarkan kepada siapa? Menawarkan kepada Anas, menawarkan kepada ibunya, menawarkan kepada bibinya Anas untuk diajak salat bareng. Wa dzaka utahe mengkono-mengkono waktu iku fi ghairi waqti sholatin ana ing saliyane wektu salat. Faqala mengkono iki sapa rajul seorang laki-laki minal qaum dari kaum fa aina jala anasan min fa aina mengkono utahe eneng di jalan detusaken panjenengan Nabi Anasan ing Anas minhu saking omah iki. Anas niku jenengan dileh teng pundi? Anas itu kan seorang anak yang ikut Rasulullah ketika Anas itu masih kecil. Itulah sebabnya kenapa Anas bin Malik itu menceritakan hadis yang teramat sangat banyak. Karena memang Anas itu hidup di rumahnya Rasulullah. Kenapa Abu Hurairah itu juga meriwayatkan hadis yang sangat banyak? Karena kemanapun Rasulullah itu pergi, Abu Hurairah senantiasa menyertai. Ngoten. Termasuk Anas bin Malik ini. Ya. Faqala maka nuli ngendika sapa jeung Nabi ja'alahu dadakan hu ing Anas an yaminihi saking arah tengene jeung Nabi. Ja'alahu an yamini. Sorry. Faqala maka tak tangan sapa rajul ja'alahu napa jenengan dadosaken hu ing Anas an yaminihi saking arah tengene si Anas. Saking arah tengene si Anas iku apakah Anas itu jenengan setengah di situ kan itu? Summa shalla maka nuli salat sapa jeung Nabi pinaklan kita. Summa da'a maka nuli donga sapa jeung Nabi. Lanang untuk kita ahlal bait ing ahli bait itu bikulli khairin rasa kebajikan min khairi dunya sang kebaikan dunya wal akhirat lan akhirat. Faqalat maka nuli matur sapa ummi ibuku ya Rasulullah wahai utusan Allah khuwaitimuka napa jenengan boten ndongaken keng pelayanmu yang masih kecil niku. Sinten niku? Anas niku nggih.
Ya rupane Anas, ud'ullaha lahu, niku ibunya. Ibunya Anas itu minta kepada Rasulullah untuk mendoakan kepada siapa? Juga kepada Anas kan itu. Ud'ullaha lahu fada'a mangkon uli dongaken sapa Rasulullah kepada ingsun bikulli khairin kan sampeyan kebajikan wa kana ana iku fi akhir du'aihi ing dalem akhire doane jeneng Nabi angkala yen to ngendika Allahumma du Gusti aksir mugi-mugi jenengan ngekaken malahu ing harta bendane si Anas ing harta bendane wong kang ditungakaken iku wa wala tau lan ing anake Anas wa barik lan mugi-mugi membarokai panjenengan lahu ketuwe Anas. Ini adalah karena permintaan ibunya Anas untuk mendoakan pada Rasulullah untuk mendoakan kepada Khuwaitim. Khuwaitim itu sego tasghir ya, sego tasghir. Sama dengan Hurairah itu juga sego tasghir. Karena aslinya itu tidak Hurairah tapi Hirrah. Hirrah itu kucing. Kucing yang normal. Kalau Hurairah berarti kucing kecil. Khadimun itu pelayan, tapi Khuwaitim itu pelayan kecil. Itu namanya sego tasghir kan itu. Ya, jadi itu akhirnya Rasulullah mendoakan kepada siapa? Kepada Anas bin Malik. Nah, gitu. Nggih. Sementara ngoten pengajian kita pada pagi hari ini dan marilah kita untuk bersama pengajian kita pada pagi hari dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.